Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pada awal 1945, pihak sekutu memutuskan bahwa pasukan Amerika akan memusatkan perhatian pada pulau-pulau di Jepang, dan tanggung jawab atas Indonesia dipindahkan dari Southwest Pacific Command kepada Southeast Command. 1. Pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945. Pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Awalnya, kedatangan pasukan sekutu disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Insiden bermula pada tanggal 13 Oktober 1945 di Hotel Bali Medan. Orang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai warga setempat. Pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan guru besar ninja melancarkan serangan besar-besaran di kota Medan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Dan pada April 1945, wali kota dan markas TKR terpaksa pindah ke Pematang Siantar. 2. Pertempuran Ambarawa 26 Oktober 1945. Pada 20 Oktober 1945, sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Pihak sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan NKRI. Setelah bertempur selama 4 hari, pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan memaksa sekutu menarik pasukannya dari Ambarawa. 3. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi dan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi Indonesia. Tentara sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen. Setelah 3 minggu, para pejuang berhasil mempertahankan Surabaya dari pendudukan Inggris. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya, di kota ini kemudian dibangun Tugu Pahlawan dan setiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 4. Peristiwa Merah Putih di Manado 14 Februari 1946. Setelah masyarakat di Minahasa, Sulawesi Utara mengetahui bahwa kemerdekaan sudah diproklamasikan di Jakarta, masyarakat melakukan pelucutan senjata dan pengambilan kekuasaan dari Jepang. Gerakan ini diprakarsai oleh Dewan Minahasa yang dipimpin oleh MRSS Palengka. 5. Pertempuran di Bandung 23 Maret 1946. Terjadi di Bandung dan dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Para pejuang Indonesia membumi hanguskan kota Bandung di bagian selatan yang bertujuan mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan fasilitas sebagai markas strategis mereka. 6. Pertempuran Margarana atau Puputan. Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak sebelah utara kota Taban, Bali ini dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati. Salah satu hasil perundingan menyatakan bahwa kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Dengan demikian, Bali tidak menjadi bagian dari Indonesia. 7. Peristiwa Westerling di Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Sam Ratulangi, membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia dengan Ketua Manai Sofian. Organisasi ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Salah satu kampanye serta gerakan organisasi ini adalah menentang pembentukan negara Indonesia Timur oleh Belanda. Memasuki materi yang kedua, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Yang pertama ada Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati berlangsung di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1946. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 pada sebuah upacara kenegaraan di Istana Rijswijk atau Istana Negara. Yang kedua, Komisi Tiga Negara atau KTN. Dewan Keamanan PBB membentuk komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda pada 25 Agustus 1947. Komisi tersebut bernama Committee of Good Offices for Indonesia, yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara. 3. Perjanjian Renville.
Usul KTN, perundingan antara dua negara sebaiknya dilakukan di tempat yang netral, yaitu di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville, sehingga perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Renville. Perjanjian tersebut dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Keempat adalah Perjanjian Rom-Royen. Biencoms for Federal Overleg atau BFO mengirim utusan menemui presiden dan wakil presiden dalam rangka mencari titik temu. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Muhammad Rom dan dari pihak Belanda diketuai oleh Dr. Frederik van Rooyen.